Perpisahan hanya berlaku untuk mereka yang mencintai lewat mata. Karena untuk mereka yang mencintai dengan hati dan jiwa, tak akan ada yang namanya perpisahan. Adik-adik, kita dengarkan presentasi analisis musikalisasi puisi pada kelompok 5 di siang hari ini. Nah, adik-adik, siapakah yang akan mempresentasikan? Jangan lewatkan pada video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefanya Warbung, kelas 12, jurusan akuntansi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Makna puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan sebuah perasaan atau suatu pikiran dari penyair secara imajinatif. Penyair merupakan seseorang yang membuat sebuah puisi. Seorang penyair menggunakan bahasa yang penuh makna dan sistematis. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Tema dalam puisi merupakan ide, gagasan pokok atau acuan penyair dalam menentukan alur puisi, baik yang terdapat dalam puisi maupun prosa. Musikalisasi puisi adalah genre seni dalam pertunjukan yang merupakan hasil kolaborasi antara penyajian puisi dan musik. Puisi karya Chairil Anwar, Cintaku Jauh di Pulau. Tema puisi dari Chairil Anwar ini adalah kasih tak sampai. Suasana puisi dari Chairil Anwar ini adalah suasana yang tidak nyaman, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Makna puisi Chairil Anwar menceritakan usaha aku yang akan menyampaikan keinginan yang sangat diidam-idamkan, yang dikiaskan sebagai gadis manis, yang mungkin gadis manisnya itu adalah pacarnya, yang sedang berada di sebuah pulau yang jauh. Meskipun keadaan berjalan dengan baik, namun aku rasa bahwa tidak mencapai pacarnya yang disebut gadis manis yang selalu dicita-citakan. Hal ini disebabkan oleh perasaan bahwa maut akan lebih awal datang. Maka dari itu, meski sudah menghabiskan banyak waktu dan segala usaha telah dilakukannya, hal itu akan jadi percuma karena sudah diatur oleh garis nasib. Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Chairil Anwar. Puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh waktu. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut yang sedang berada di sebuah pulau yang jauh. Sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Michelle Ponto dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menentukan suasana puisi ketika mendengar lagu, pastilah kamu akan merasakan suatu perasaan baik sedih, bahagia, kecewa, gelisah, marah, dan perasaan lainnya. Perasaan tersebut tercipta bukan hanya karena musik lagu tersebut, tetapi juga lirik lagu. Sama halnya ketika sedang membaca sebuah puisi, kamu juga akan mendapat sebuah perasaan tersebut. Perasaan itulah yang disebut suasana puisi. Lebih sederhananya, suasana puisi merupakan keadaan jiwa atau psikologis pembaca setelah membaca puisi. Setiap judul puisi
akan mengakibatkan suasana puisi yang berbeda ketika dibaca. Hal tersebut karena ada ruh yang ditaruh oleh penyair, sehingga membuat perasaan pembaca larut dan menimbulkan suasana puisi. Menentukan tema puisi, semua karya sastra pastilah memiliki tema. Contohnya adalah puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang mendasari terciptanya sebuah puisi. Jenis tema beragam, mulai tema agama, kemanusiaan, cinta kasih, budaya, kritik sosial, dan sebagainya. Sehingga tak salah jika tema dapat dikatakan sebagai inti permasalahan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, untuk menentukan tema, pembaca harus mengamati diksi-diksi yang sering keluar dalam puisi yang diidentifikasi. Diksi-diksi itulah yang dapat menjadi kata kunci karena membawa kita ke tema. Misalnya, tema cinta. Pastilah diksi-diksi yang digunakan tidak jauh dari cinta dan konotasinya dan seterusnya. Menentukan makna puisi, makna atau juga biasa dikenal dengan amanat, merupakan pesan yang disampaikan penulis puisi pada pembaca. Pesan tersebut dapat tersirat maupun tersurat. Tentu saja setiap pembaca akan menemukan makna atau sama ataupun berbeda dengan pembaca lain. Hal tersebut karena setiap pembaca bebas untuk mengapresiasi atau menafsirkan makna puisi sendiri-sendiri. Makna atau pesan tersebut dapat ditemukan lebih dari satu oleh setiap pembaca, akan menemukan jumlah makna puisi berbeda dengan yang lain. Penjelasan intinya dari 3 pendapat para ahli di atas, puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang sangat erat kaitannya dengan pengalaman imajinatif dan perasaan penulis, kemudian ditulis dengan pilihan diksi yang indah dan memiliki hubungan tanda dengan makna. Setelah mengetahui mengenai pengertian puisi, mari kita mulai mengidentifikasi komponen penting puisi. Memahami materi ini sangat penting untuk membantu pemahaman materi selanjutnya, yaitu mendemonstrasikan puisi dan menulis puisi. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Evelia Bansaleng, kelas 12 akomodasi perhotelan Bunaken. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, makna puisi melalui musikalisasi puisi. Yang pertama, suasana. Suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Contoh: gembira, ungkapan cinta, haru, sedih, bahagia, bimbang, tenang, sepi, semangat, kusut. Yang kedua, tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok sebagai dasar penulisan sebuah karya. Gagasan pokok tersebut begitu kuat dalam jiwa penyair. Pengungkapan gagasan pokok tersebut menjadi landasan awal memahami isi karya. Kemudian, gagasan landasan awal memahami isi karya gagasan pokok.
inilah yang kemudian akan berkembang melalui penjelasan dan hubungan setiap kata musik tersebut. Yang ketiga, makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda, manakah pensyairannya tidak mungkin akan bertolak belakang. Musikalisasi puisi adalah bentuk apresiasi musik, ungkapan musika, instrumen, melodi, dan nyanyian ucapan. Puisi dinyanyikan sehingga pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antar suara dan musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Majid dari kelas 11 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Tema adalah landasan puisi atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya. Dengan membuat parafrase, kata-kata puisi yang padat dan singkat bisa lebih mudah dipahami. Dari parafrasenya dapat diketahui bahwa aku sedang menempati jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu karena bertahun-tahun tidak bertemu. Dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau, si aku menaiki perahu. Keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun bertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama, bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati.
dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang menunggu. Dalam perjalanan parafrasenya diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Gadis yang dicintainya ada jauh di pulau. Jauh di sini bisa dimaknai dengan jarak yang jauh, bisa jarak harta atau status, sehingga sulit untuk menuju ke arah gadis tujuannya. Adapun suasana puisi Cintaku Jauh di Pulau ini menggambarkan suasana batin, yaitu sedih dan penyesalan karena si aku meninggalkan sang kekasih sendirian. Dan tema puisi ini adalah kekasih tak sampai, yaitu perasaan cinta kepada seseorang tetapi akhirnya tidak bisa hidup bersama karena terlebih dahulu dipisahkan oleh ajal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenny Monika Makodongan, kelas 12, akomodasi perhotelan SMK Negeri 7 Manado. Baiklah, saya akan menjawab soal dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu nomor 1, menganalisis suasana, tema dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Nomor 2, menganalisis isi dan mengonstruksi makna teks iklan. Jawaban saya adalah nomor 1, suasana berarti keadaan perasaan pembaca sebagai akibat pembacaan puisi. Tema misalnya puisi doa karya Chairil Anwar mengungkapkan tema tentang ketuhanan. Hal ini dapat dirasakan dari beberapa bukti. Pertama, diksi yang digunakan sangat kental dengan kata-kata bernakah ketuhanan. Kata doa digunakan sebagai judul menggambarkan sebuah permohonan atau komunikasi seorang penyair dengan sang pencipta. Makna puisi adalah arti atau maksud atau puisi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuan. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda-beda manakala penafsirannya tidak sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang. Soal nomor 2, menganalisis isi dan mengonstruksi makna teks iklan. Jawaban saya adalah analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis yang juga dapat diartikan sebagai teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif, sistematik, dan kuantitatif. Teks iklan adalah salah satu media kepada masyarakat. Shalom, perkenalkan nama saya Alvin Sumira dari kelas 12 perhotelan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Musikalisasi puisi bisa jadi salah satu cara ampuh untuk membangkitkan rasa kasmaran, apresian dalam menggauli puisi. Menurut Lukman Hakim, musikalisasi puisi merupakan salah satu upaya untuk lebih menonjolkan unsur musikal sehingga puisi sebagai sebuah karya sastra dapat lebih jelas diapresiasi masyarakatnya. Kata musikal bertalian dengan kata musik. Tidak lain artinya adalah ilmu atau seni menyusun nada.
atau suara di urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi. Lebih lanjut, Lukman Hakim, pakar bahasa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sebuah puisi yang dibacakan sebenarnya sudah menimbulkan unsur musikal. Sebenarnya puisi yang dari segi bentuk sudah menggunakan kata pilihan, diksi yang padat ketimbangan prosa. Karena itu, dalam puisi kata-kata tidak sekedar digunakan sebagai alat mengungkapkan gagasan atau perasaan penyair, tetapi sebagai alat untuk membangkitkan tanggapan pembaca. Musikalisasi puisi sebagai salah satu alternatif dalam memasyarakatkan karya sastra, dalam hal ini puisi, sebenarnya bukan hal yang baru. Di Indonesia, Bimbo adalah salah satu penyanyi puisi yang sukses. Mereka memberi melodi pada puisi-puisi Taufik Ismail dan Iwan Abdul Ratsman. Fenomena meruyaknya musikalisasi puisi sebagai alternatif dalam memasyarakatkan puisi ini juga ditampilkan penyair Sapardi Djoko Damono, penyair yang juga guru besar Fakultas Sastra Universitas Indonesia ini. Beberapa kali dengan didukung titerawan dan bintang sinetron mementaskan puisi-puisinya ke dalam musikalisasi dan visualisasi puisi. Eksistensi musikalisasi puisi, justru yang diharapkan dari musikalisasi puisi akan memperkaya makna melalui unsur musikal yang dapat dijadikan jembatan apresiasi. Musikalisasi puisi sebagai alternatif menafsir puisi nampaknya cepat, akrab di telinga masyarakat. Terpenting dalam musikalisasi puisi, penyaji harus menangkap kesan penyair. Penonton Davis Sanggar Matahari Denny S. Putra mengatakan, musikalisasi puisi adalah puisi yang dapat diubah jadi nyanyian, dapat dimengerti sebagai puisi, karena itu harus tetap memahami kata dari puisi tersebut. Wilayah makna, apresian dalam upaya memasuki wilayah makna, harus dibangkitkan rasa kasmaran pada puisi yang ditawarkan. Dengan kata lain, apresian harus terkondisi suasana batinnya dengan puisi yang disajikan. Disinilah musikalisasi puisi mempunyai peran untuk menciptakan suasana atau mood yang tepat pada apresian. Mungkin citraan itulah yang dapat membantu menciptakan suasana. Hal itu tidaklah baku. Jadi tetap terbuka dengan berbagai penafsiran. Pasalnya, puisi juga termasuk musikalisasi puisi bisa ditafsirkan ganda. Terpentingnya dasar pertimbangan di dalam menafsirnya itu, musikalisasi puisi tadi dapat membangun suasana batin apresian. Karena dari situlah kita beranjak lebih dalam lagi ke wilayah-wilayah lain yang ditawarkan puisi sendiri. Dalam menggarap karya musikalisasi puisi, yang perlu diperhatikan harmonisasi antara karya puisi dan musikalitasnya. Jangan sampai sebuah puisi akhirnya justru dirusak oleh musikalitasnya sendiri. Idealnya, dalam musikalisasi puisi mampu mengangkat dan memaksimalkan karakter sebuah puisi. Tegasnya, musikalisasi puisi sebagai salah satu alternatif mengekspresikan dan menafsirkan puisi tertentunya dan sah boleh-boleh saja tentunya. Baiklah, terima kasih saya telah menjelaskan tentang materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Sekian dan terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Melkita Sulasanahu dari 12 TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi. Pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari
ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, irama, matra, rima, penyusunan larik, dan bait. Isi puisi penuh makna dengan daftar dan dipakai cukup indah. Banyak orang yang tertarik dengan puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasa terkait oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Gabungan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan tatanya secara cermat sehingga ketajaman kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tentang lewatis dan bunyi sastra dan irama dan makna khusus. Pengertian tema. Tema merupakan pikiran, ide atau gagasan serta yang akan disampaikan oleh penulis dalam penulisannya. Tema dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud dan tujuan yang dirumuskan secara singkat dan diwujudkan berupa suatu kalimat. Pengertian musikalisasi. Secara kesimpulan, musikalisasi adalah penggabungan antara musik dan puisi dalam sebuah pertunjukan seni. Dari situ bisa diketahui bahwa unsur musikalisasi puisi adalah melodi dan irama sebagai perwakilan dari musik dan larik sebagai puisi, serta akan disampaikan oleh penulis dan dalam tema diartikan sebagai pengungkapan melalui musikalisasi. Dirumuskan secara singkat dan wajib berupa suatu kalimat atau kata-kata, isi dan bahasa yang dipakai cukup indah dan baik. Gabungan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat dan dengan singkat. Baik, terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Maureen Sarah Mahmudi, kelas 12 jurusan Akomodasi Perhotelan. Di sini saya akan menjelaskan tentang puisi, yaitu puisi adalah ragam sastra yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat karena terkait oleh irama, matra, rima, dan sastra. Penyusunan larik dan bait sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan, bunyi, irama, dan makna khusus. Selanjutnya tentang musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi adalah merupakan suatu kegiatan penyampaian puisi melalui permainan musik sehingga menciptakan warna tersendiri, baik itu pada puisinya maupun musiknya. Yang kedua adalah suasana. Suasana adalah keadaan, kondisi dalam suatu cerita yang contohnya dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar, menggambarkan suasana batin yang sedih. Dan yang ketiga adalah tema. Tema adalah ide pokok cerita
Dan yang keempat, tema. Tema dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah kasih tak sampai. Selanjutnya, tentang makna. Makna adalah cerita yang terkandung dalam puisi. Dan makna yang terkandung dalam puisi Cintaku di Pulau sangat berkesan yang baik bagi para pembaca. Demikian penjelasan saya pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat siang, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Detumuahi, kelas 12, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Menganalisis suasana dalam puisi sangat penting, yaitu suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut, dan suasana dalam puisi tercipta dari nada atau pengungkapan sikap penyair. Sedangkan itu, tema dalam puisi yang dimaksud yaitu tema adalah gagasan atau pokok yang ingin diungkapkan seseorang lewat karyanya sendiri. Selain itu, makna dalam puisi juga penting karena yang dimaksud dengan makna puisi adalah maksud ataupun arti yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Pesan yang ditangkap oleh pembaca puisi sendiri bisa dibeda-bedakan sebab dipengaruhi oleh tingkat pengalaman masing-masing pembaca puisi tersebut. Dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, kita dapat mengerti semua tentang suasana dalam puisi tersebut, juga tema dan makna dari puisi tersebut. Dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau, kita dapat mengerti semua tentang suasana dalam puisi tersebut, juga tema dan makna puisi. Puisi Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Chairil Anwar. Puisi ini menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam penggambarannya, puisi ini menganalogikakan hidup atau kisah cinta dengan perahu dan laut. Puisi ini juga sangat bagus untuk menjadi salah satu sarana pembelajaran tentang menganalisis suatu tema. Demikian dari saya, terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan saling bahagia di dunia ini tidak pernah memiliki sifat yang sama, karena hanya saling memahami dengan baik tentang perbedaan yang mereka miliki. Luar biasa presentasi dari teman-teman kalian yang sudah berani menyampaikan hasil pembelajaran selama belajar dari rumah. Saya yakin dan percaya bahwa siswa yang lain punya motivasi dan semangat untuk terus belajar. Demikian adik-adik, pertemuan kita di siang hari ini. Semoga video pembelajaran ini selalu bermanfaat dan memotivasi untuk kalian semua. Salam sehat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, toran semua basudara.